Saya katakan bahwa sampai dengan sekarang hasil tes kebohongan itu tidak akurat. Bagi saya hasil poligraf dikesampingkan saja. Sebutan lie detector atau pendeteksi kebohongan adalah hiperbola belaka. Wow. Dia lagi di hot room. Pak Susno, tadi Pak Ahmad Sofyan mengatakan bahwa untuk menentukan seseorang melakukan pembunuhan berencana perlu ada ketenangan. Tapi Anda tadi mengatakan, lebih cenderung ini pembunuhan berencana kasus Sambo. Mana yang benar? Oke, kita bertolak pada hukum. Ya. Unsur daripada pembunuhan berencana tidak ada ketenangan. Tetapi untuk mendapatkan apakah betul dia merencanakan atau tidak, nah itu tadi syarat daripada keilmuan ketenangan. Ya. Tapi tidak menjadi unsur di dalam hukum. Di dalam hukum itu, pembunuhan direncanakan itu barang siapa dengan sengaja melakukan pembunuhan dengan direncanakan bla bla bla. Ya. Nah, baru berdasarkan teori. Perencanaan itu apa sih? Teorinya itu teori. Nah, tapi perencanaan itu bisa dibuktikan dengan perbuatan. Nah, perbuatan apa? Dikumpulkan di Duren 3. Di Duren 3 omong-omong, kita akan begini, pergi ke sini, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian membagi peran, dia seorang barada yang tidak memegang senjata, tetapi diberi senjata. Ini kan perbuatan. Nah, perintahnya apa? Perintahnya kan bisa hajar, bisa sikat. Nah, ini kita tinggal tarik di dalam dunia kepolisian yang dimaksud dengan kalau seorang jenderal mengatakan sudah diberi senjata, kemudian perintahnya hajar, apa itu? Saya tambahkan Ya, sedikit. itu apa? Saya tambahkan sedikit, izin ini menambahkan fakta Ya. sidang saja. Jadi apa yang disampaikan Pak Susno tadi, orang saksi, Yaitu? Richard Eliezer. Ya. Dan kita percaya, kita memahami lah ya, kita memahami di hukum acara yang berlaku, satu saksi bukanlah saksi. Ya. Kecuali keterangan satu saksi ini berkesesuaian dengan saksi lain atau bukti yang lain. Nah, kami sudah identifikasi, ini 55 saksi kan sudah diperiksa di proses persidangan. Kami sudah identifikasi ada 44 keterangan Richard. Dan kami melihat mana keterangan yang berdiri sendiri, mana yang terkonfirmasi dengan bukti lain. Dan terkait dengan pertemuan di rumah Saguling lantai 3 itu, yang dipanggil satu persatu, itu hanya berdiri pada satu keterangan tunggal Richard saja. Apakah mungkin kita percaya hanya dengan satu keterangan tunggal saja, tanpa terverifikasi dengan bukti yang lain? Itu yang pertama, izin Pak Susno, itu yang pertama. Yang kedua, tidak pernah terbukti ada pertemuan dan pembagian peran. Artinya apa? Kalau kita bicara pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang bersama-sama, konsep meeting of mind, pertemuan kehendak antara pihak-pihak yang berbagi peran itu tidak ditemukan dalam bukti di sidang. Silakan, Bang. Silakan. Pak Udman, kita lihat saja, itu kan ada dalam rangka rekonstruksi kan? Ya. Tapi rekonstruksi rumah Saguling ada, kemudian rekonstruksi saat berangkat ke rumah Duren 3 ada, sesampai Duren 3 kemudian Sambo masuk dan memanggil, kemudian memberi senjata dan perintah yang tadi masih bersimpang siur. Ya. Ada perintah hajar, ada perintah tembak. Tembak. Nah, ini apapun yang dilakukan bahwa pembunuhan itu dengan tenggat waktu sekian, ada pertemuan ini, apakah ini termasuk direncanakan atau tidak, itu kan hakim yang menyesuaikan. Menurut Bapak? Kalau menurut saya sebagai penyidik, saya berpaham sebagai penyidik itu direncanakan. Makanya penyidik memasukkan 340. 340. Nah, kemudian Walaupun pada saat 2 Jumat dipanggil, seorang jenderal itu menangis. tidak ada persyaratan nangis atau tidak. Menangis itu tidak menggugurkan direncanakan. Nah, tapi kan kewajiban bagi pada pengacara atau advokat untuk mencari apakah betul atau tidak unsur perencanaan itu dimasukkan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan itu is okay. Pak Reza, Hakim yang akan menimbang. apakah memang orang merencanakan itu harus dalam keadaan tenang secara kejiwaan? Saya kesampingkan kata ketenangan. Oke. Perencanaan dalam pengertian psikologi adalah kalkulasi. Ya. Spesifik pembunuhan berencana, ada 4 unsur yang harus dinilai, yang harus ditakar sebetulnya. TIRR, target. Target. Targetnya harus ada, tidak boleh meleset, tidak boleh salah sasaran. Yang kedua insentif.
Sebetulnya pembunuhan ini, kalau ini disebut sebagai pembunuhan, tujuannya apa? Insentifnya apa? Insentif. Manfaat apa yang ingin dicapai? Oke. Yang ketiga adalah sumber daya. Kita ingin habisi orang ini dengan instrumen apa? TKP-nya di mana? Ya. Alat senjata apinya seperti apa? Ya. Pakai sarung tangan atau tidak? Dan seterusnya. Itu Ya. bicara tentang sumber daya. Ya. Yang keempat adalah resiko. Pasca aksi pembunuhan dilakukan, kita harus melakukan apa untuk menghindari resiko? Kalau majelis hakim menilai bahwa 4 unsur atau 4 elemen ini ada di dalam kepala terdakwa, maka bundar sempurna. Ini Menurut adalah Anda pembunuhan berencana. dari pengamatan selama persidangan? Sepanjang apa yang bisa saya simak dari media massa, maka saya memandang per hari ini 4 elemen ini tersedia. Cenderung untuk mengatakan perencanaan itu ada. Bang Hotman, mungkin saya tambahkan Ya. sedikit. Jadi kalau kita lihat sebuah kasus pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana, itu tidak bisa hanya dilihat dari kacamata hukum. Saya Ya. setuju soal itu. Karena itu, kalau dalam diskusi kami dengan para ahli kriminolog, ada beberapa faktor yang harus dilihat, Bang Hotman. Satu, bukan hanya peristiwanya ya, tapi karakteristik individunya. Apakah individu tersebut melakukannya dalam keadaan tenang atau tidak? Kenapa ini penting? Karena ini diambil dari apa yang disebut dengan MVT. Kenapa pasal 340 itu lahir di Dia Belanda bilang nggak pada peduli, saat unsur itu? tenang itu nggak peduli. Itu boleh-boleh saja, itu pendapat Sama beliau. dari psikolog. Kalau kita kan harus melihat pasal 340 itu dulu dibahasnya di parlemen Belanda itu seperti apa. Ya. Dan bagaimana pendapat pihak yang membahasnya. Memang kondisi tenang itu disyaratkan di sana untuk mulai dari merencanakan, mengevaluasi sampai dengan melakukan. Sebenarnya dari putusan-putusan pengadilan, apakah ini pembunuhan berencana atau ini pembunuhan yang spontan. Itu yang pertama, karakteristik individu perlu dilihat. Yang kedua, motif. Apa sebenarnya yang melatar belakangi? Seorang suami, seorang jenderal bintang 2 mendengar istrinya mendapat perlakuan tidak senonoh dan kemudian terpicu emosinya pada saat itu sudah terbukti di proses persidangan. Yang ketiga, ternyata kriminolog juga melihat faktor peran dari korban. Karena di teori kriminologi kita bisa lihat kontribusi korban sejauh mana. Dan itu juga digali dalam proses persidangan. Dan keempat, subkultur yang mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Orang-orang yang diajarkan memelihara atau menjaga harga diri sedemikian rupa, ketika dia mendapatkan fakta, mendengar bahwa istrinya mendapat perlakuan yang tidak senonoh dari pihak yang dipercaya, dan fakta-fakta ini bukan hanya dari kami, penasihat hukum. Kami justru menemukannya dalam berkas perkara. Salah satunya dari hasil pemeriksaan psikologi Kalau forensik. begitu, setelah sidang berlangsung cukup lama dan alot, harapannya putusannya apa? Harapannya aja dulu. Harapan kami itu sederhana, Bang Hotman. Harapan kami semua fakta terungkap di sidang, kebenaran yang muncul. Kenapa ini penting? Karena sebelum proses persidangan banyak sekali hoax yang terjadi. Banyak sekali fitnah, isunya melebar kemana-mana. Kalau fakta itu terbukti di persidangan, kita tidak boleh menyangkal seolah-olah itu tidak terbukti. Dan sampai hari ini sudah hampir 2/3 persidangan, Anda belum berani mengatakan terbukti atau tidak. Itulah yang saya katakan, kita uji kedakwaan, ujian kedakwaan. Berarti dakwaan itu gugur. Satu persatu bagian dari dakwaan jaksa itu gugur. Kesimpulannya apa? Yaitu bebas. Nanti di nota pembelaan. Gimana Pak Susno? Ini masa tahanan sudah mau habis nih. Bagaimana selanjutnya sikap pengadilan? Saya meminta, berharap saya kira Republik Indonesia ini supaya kasus ini cepat selesai. Kita masih punya berapa lagi poin-poin dari langkah-langkah ini sampai dengan vonis secepatnya. Jangan melebar kepada hal-hal lain. Nah, sedangkan yang disampaikan oleh Pak Febri dan sebagainya saya kira sudah cukup panjang dan sudah didengar oleh hakim itu untuk menentukan berat ringannya hukuman. Kalau pembuktian itu kan cukup, pembuktian itu apa yang menjadi unsur. Nah, sedangkan yang disampaikan oleh Pak Febri bahwa dalam keadaan begini, itu pertimbangan hakim untuk berat ringannya hukuman. Terima kasih. Pak Ahmad, gimana? Apa usulan Anda agar persidangan ini cepat? Saya begini ya, saya masih elemen perencanaan itu saya mau bandingkan dengan satu putusan. Mirip dengan ini. Di NTT, tahun 2001, jadi seorang ibu membaca SMS suaminya, handphone suaminya, ada perselingkuhan. Setelah dibacanya, lalu diteleponnya orang yang diduga melakukan itu. Diangkat, lalu dimatikan. Dan dia baca lagi, ternyata dia emosinya bangkit waktu itu. Diambilnya sebuah arit,
didatanginya suaminya ingin memberikan pelajaran pada suaminya. Itu Arif nancap di dadanya dan meninggal. Dan putusan pengadilan? Ya, kemudian dibawa ke rumah sakit, 4 jam kemudian meninggal. Nah, ada yang menarik. Di tingkat pertama, hakim punya keyakinan ini adalah pembunuhan berencana. Ya. Di tingkat pengadilan tinggi, menguatkan putusan tingkat pertama. Ya. Tapi di MA, ternyata majelis hakim di Mahkamah Agung tidak sependapat dengan putusan tingkat pertama dan PT, dan dikoreksi, dan ini adalah pembunuhan biasa. 338. Nah, jadi begini. Saya mau menyatakan satu lagi, Bang Hotman. Tentang ada atau tidaknya perkosaan, itu menentukan. Ya. Jika hakim yakin tidak ada perkosaan, maka ada kemungkinan itu 340. Ya. Tapi jika ada perkosaan, 340 gugur. Kemungkinan ya. Jadi memang ada atau tidak perkosaan. Nah, untuk membuktikan ada atau tidak perkosaan tidak mudah. Motif ya? Ya. Oke, Pak Reza, apa catatan akhir Anda atas kasus ini? Apa pointer-pointer yang Anda kritisi? Komnas Perempuan sebaiknya sesegera mungkin mendampingi PC untuk melakukan pemeriksaan ke dokter. Itu udah terlambat. Untuk memastikan apakah ada jejak-jejak perkosaan atau tidak. Oke. Karena kalau memang betul-betul PC adalah korban perkosaan, maka paling tidak PC pantas untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi. Oke. Itu pertama. Tapi sebaliknya, kalau ternyata hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa PC tidak diperkosa, maka ini adalah false accusation. Ya. Ini adalah tuduhan palsu, tuduhan mengada-ngada. Ya. Maka ada persoalan pidana berikutnya yang harus siap untuk dia tanggung. Jadi Anda sebagai ahli kejiwaan belum bisa menyimpulkan dari hasil persidangan apakah PC itu bohong atau tidak. Tadi saya katakan, kecenderungannya per hari ini saya menangkap gelagat tanda-tanda perilaku tindak tanduk perkataan yang berbeda dengan profil korban perkosaan. Dengan pandangan seperti itu, maka saya sanksi bahwa ada kejahatan seksual sebagaimana dituduhkan oleh PC terhadap mendiang Brigadir Yosua. Terima kasih kepada Pak Reza. Oke, kita akhiri diskusi kita malam ini dengan kesimpulan mudah-mudahan persidangannya bisa berjalan sangat cepat sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh KUHP, dan juga mudah-mudahan benar-benar bisa dibuktikan oleh hakim apa motivasi sebenarnya, karena dimanapun tidak ada pembunuhan tanpa motivasi. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room di Metro TV tiap hari Rabu jam 10 malam.